Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi yang dengan judul Organisasi Jasa dan Organisasi Multinasional bagian 2. Adapun anggota dari kelompok 6, Gregorius Ikadeveri dengan stambuk C301-17074, Melania Johanna Puno dengan stambuk C301-18001, Rizky Ramadhani dengan stambuk C301-18009, Sasmita dengan stambuk C301-18026, Nidewa Ayulinda Putri dengan stambuk C301-18047, Anissa dengan stambuk C301-18103, Dendi Riyandi dengan stambuk C301-18184, dan yang terakhir Sofian dengan stambuk C301-18274. Pokok-pokok pembahasan akan dibawakan oleh teman-teman saya. Bank komersial. Bank komersial yaitu jenis bank yang menyediakan jasa seperti menerima deposito dan memberikan pinjaman usaha dan produk-produk investasi dasar. Bank komersial memiliki tugas pokok yaitu 1. Penciptaan uang giral, alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan. 2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini memungkinkan salah satu jasa yang ditawarkan bank adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. 3. Penghimpunan dana simpanan masyarakat. Dana simpanan adalah dana yang paling banyak dihimpun oleh bank komersial, terdiri atas giro, deposito berjangka, dan lain-lain. 4. Mendukung kelancaran transaksi internasional, baik barang atau jasa maupun transaksi modal. Perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing-masing negara dapat dipermudah dengan adanya bank komersial. Yang kelima, penyimpanan barang-barang berharga. Jasa ini adalah yang paling umum ditemui di bank umum. Masyarakat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya, seperti perhiasan, uang, dan ijazah. 6. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya seperti surat-surat wesel, surat pengakuan hutang, dan kertas dagang. 7. Memindahkan uang dengan kepentingan sendiri atau nasabah. 8. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk. Yang ke-9, menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengertian pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga satu-satunya yang menjalankan usaha gadai. Usaha gadai adalah aktivitas menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadaian guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang sudah dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian. Begitu pula ada jenis-jenis pegadaian. Yang satu, pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional ini merupakan salah satu jenis pegadaian yang memberikan pinjaman kepada para nasabah atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pegadaian syariah. Sama seperti bank. Selain konvensional, pegadaian ada juga yang merupakan golongan syariah dengan sistem yang sedikit berbeda. Jadi tujuannya sama untuk membantu masyarakat dalam hal keuangan tetapi menggunakan prinsip syariah. Berikut adalah fungsi utama dari pegadaian. 1. Adanya pegadaian dapat digunakan sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman berdasarkan dengan apa yang menjadi hukum gadai melalui cara yang mudah, murah, cepat, serta aman. 2. Pegadaian juga dapat dipakai untuk mengelola segala bentuk keuangan, kepegawaian, pendidikan,
pelatihan sampai dengan perlengkapan secara umum. 3. Mereka yang ingin mempunyai sebuah usaha ataupun melakukan pengembangan dengan apa yang dimiliki bisa menggunakan sistem pegadaian yang mudah. 4. Sebagai pengelola sebuah organisasi dengan tata aturan serta pelaksanaan pegadaian yang menurut pemerintah. 5. Sebagai bentuk pengawasan dan pengembangan sebuah pengelolaan pegadaian secara umum. Tujuan dari pegadaian. Yang pertama yaitu pegadaian tentu saja untuk melaksanakan dan menunjang sebuah program pemerintah dalam bidang pembangunan nasional dengan cara memberikan pinjaman atau memberikan kredit dengan hukum gadai atau memberikan jaminan atas barang yang dimiliki. 2. Untuk meminimalisir terjadinya masalah yang semakin besar seperti timbulnya praktik ijon, penggadaian dalam sistem gelap, riba, dan pinjaman dengan bunga yang tidak wajar dan justru memberatkan masyarakat secara umum. Yang ketiga, untuk menyediakan dana dengan cepat yang cukup mudah dan sederhana tanpa perlu kerepotan lagi. Berikut adalah contoh jenis produk yang diberikan kepada masyarakat dari jenis pegadaian syariah. 1. Tabungan emas. Investasi dengan emas tidak hanya dilakukan melalui bank, ternyata dengan pegadaian Anda juga bisa mengembangkan keuntungan tersebut melalui tabungan emas. Yang kedua, multi pembayaran. Pegadaian identik dengan layanan yang diberikan atas hutang dari barang yang dibawa oleh peminjam. Tetapi hal itu salah karena Anda bisa melakukan sebagai pembayaran melalui pegadaian. Yang ketiga, Arum Haji. Produk yang sangat bermanfaat sekali untuk siapa saja dengan keinginan mantap pergi haji. Caranya cukup mudah. Nasabah hanya memberikan emas dengan nilai 7 juta, lalu tabungan secara otomatis akan diberikan dengan nomor porsi haji. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi, sebuah pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Adapun ciri atau karakteristik surat berharga. Jenis surat berharga ada wesel, surat sanggup, cek, kwitansi dan promosi atas petunjuk surat berharga di luar KUHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa keuangan yang menyediakan produk-produk asuransi. Di sini, perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung risiko dalam kontrak asuransi melalui mekanisme transfer risiko. Untuk itu, tanggung jawab membayar premi berupa sejumlah dana pada perusahaan asuransi. Adapun keuntungan dan kelemahan dari asuransi yaitu yang pertama, asuransi untuk tabungan hari esok. Ketika berada di usia produktif, waktu yang tepat untuk bekerja sekeras mungkin, memiliki pendapatan sendiri dan bebas mengelola pendapatan. Namun, perlu diingat bahwa Anda perlu tabungan di hari tua. Anda perlu mekanisme dana cadangan masa depan, terutama untuk kesehatan. Sebagai pendapat bisa Anda alihkan untuk asuransi. Mengingat asuransi menawarkan jaminan perlindungan saat terjadi risiko. Yang kedua, membuat pengelola keuangan. Asuransi memiliki
biaya premi yang harus dibayarkan setiap bulannya, bahkan setiap tahun. Besaran premi disesuaikan dengan produk asuransi yang diambil, tergantung kebijakan perusahaan asuransi juga. Adapun tanggung jawab premi secara tidak langsung membantu Anda menyisihkan sekian persen pendapatan. Hal ini bisa untuk membatasi Anda mengeluarkan uang yang membeli barang konsumtif dan tidak berguna. Yang ketiga, bisa memindahkan risiko. Memilih asuransi sama saja Anda memindahkan risiko ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang relatif kecil bila dibanding dengan kerugian risiko. Saat terjadi risiko, Anda bisa melakukan klaim kepada perusahaan terkait. Besaran klaim akan dibayar langsung oleh perusahaan sesuai perjanjian. Yang keempat, dana hangus bila berhenti di tengah. Dalam asuransi ada sistem dana hangus. Nasabah yang tidak bisa membayar premi di tengah jalan tidak lagi bisa melakukan klaim. Inilah kekurangan asuransi. Nasabah yang macet tidak mengalami freud atau hak yang dimiliki akan diambil perusahaan asuransi secara penuh. Sistem ini cukup merugikan para nasabah. Sudah uang hilang, tidak mendapat manfaat apapun dari produk asuransi. Yang kelima, dana premi masuk keuntungan perusahaan. Perlu Anda ketahui hal yang membuat rugi dalam asuransi ialah dana premi yang menjadi keuntungan perusahaan tidak perlu mengantongi izin dari Anda. Selaku nasabah, pihak perusahaan memiliki dana premi secara otomatis. Ini terlihat tidak adil karena timpang antara nasabah dan perusahaan. Memang nantinya nasabah akan mendapat dana klaim, tapi selama itu nasabah tidak tahu kemana dana diputar. Yang keenam, lingkup pengajuan klaim terbatas. Di antara kelebihan dan kekurangan asuransi, risiko nasabah sering terjadi sewaktu perjanjian. Harusnya perusahaan membayar klaim sejumlah kesepakatan awal. Terbayarkan ganti rugi jika Anda benar-benar mengalami masalah atau kerugian. Namun, tidak di semua tempat Anda bisa mengajukan klaim. Bila nasabah memiliki file insuransi tetapi kerugian terjadi karena gempa, maka otomatis klaim tidak akan dibayarkan karena jauh dari kesepakatan awal. Terima kasih. Organisasi multinasional, perbedaan budaya. Sebuah organisasi multinasional akan beroperasi di banyak negara dan harus siap menghadapi perbedaan budaya seiring dengan koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh kantor pusat terhadap anak-anak perusahaannya. Menurut Hofstede, budaya dapat berbeda pada 4 dimensi. Yang pertama, jangkauan kekuasaan. Yang kedua, individualisme atau kolektivisme. Yang ketiga, menghindari ketidakpastian. Yang keempat, maskulinitas atau feminitas. Materi yang selanjutnya yaitu harga transfer. Harga transfer untuk barang, jasa, dan teknologi merupakan salah satu dari perbedaan besar yang terjadi antara pengendalian manajemen operasi domestik dan luar negeri. Pertimbangan-pertimbangan tersebut termasuk perpajakan, peraturan pemerintah, tarif, pengendalian devisa, akumulasi dana, dan joint venture. Yang pertama yaitu perpajakan. Tingkat pajak penghasilan efektif dapat memiliki perbedaan yang sangat jauh di masing-masing negara-negara asing. Sistem harga transfer yang memungkinkan pengalihan keuntungan ke negara-negara dengan tingkat pajak yang rendah dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan perusahaan yang digabungkan dari seluruh dunia. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah. Jika tidak diatur oleh pemerintah, perusahaan akan menetapkan harga transfer untuk meminimalkan laba
kena pajak di negara-negara dengan tingkat pajak penghasilan yang tinggi. Namun demikian, otoritas pajak pemerintah menyadari adanya kemungkinan ini dan mengeluarkan peraturan yang menentukan bagaimana harga transfer dapat dihitung. Yang ketiga yaitu tarif. Tarif seringkali dipungut berdasarkan persentase tertentu dari nilai impor suatu produk. Semakin rendah harganya, semakin rendah pula tarif yang akan dikenakan. Timbulnya tarif biasanya memiliki hubungan terbalik dengan timbulnya pajak pendapatan di dalam harga transfer. Meskipun tarif untuk barang-barang yang dikirimkan ke suatu negara tertentu akan lebih rendah jika harga transfernya juga rendah. Keuntungan yang dicatat di negara itu dan karena pajak penghasilan lokal atas laba akan ikut tinggi. Jadi, efek bersih dari faktor-faktor ini harus ikut diperhitungkan dalam menentukan harga transfer yang tepat. Yang keempat yaitu pengendalian devisa. Beberapa negara membatasi jumlah devisa yang tersedia untuk mengimpor beberapa komoditas tertentu. Dalam kondisi ini, harga transfer yang lebih rendah memungkinkan anak perusahaan untuk memasukkan komoditas tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Yang kelima, yaitu akumulasi dana. Perusahaan mungkin ingin mengakumulasikan dananya di suatu negara tertentu daripada di negara lain. Harga transfer adalah salah satu cara untuk mengalihkan dana tersebut ke dalam atau keluar negara tertentu. Yang terakhir yaitu joint venture. Joint venture memberikan komplikasi tambahan dalam harga transfer. Andai kata sebuah perusahaan Amerika Serikat mempunyai operasi joint venture di Jepang dengan perusahaan lokal Jepang, jika induk perusahaan Amerika Serikat membebankan harga lebih tinggi bagi komponen yang dikirimkan ke Jepang, mitra joint venture Jepang kemungkinan besar akan menolak harga tersebut karena harga itu akan memperkecil laba operasinya dan mengakibatkan bagian keuntungan dari mitra joint venture Jepang tersebut juga semakin kecil. Pada harga transfer ada 4 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama, penggunaan metode harga transfer. Yang kedua, pertimbangan hukum. Yang ketiga, implikasi dari Section 482. Yang keempat, kepentingan minoritas. Poin yang pertama, penggunaan metode harga transfer. Metode harga transfer yang digunakan oleh sebuah perusahaan multinasional adalah yang pertama, metode berbasis biaya. Yang kedua, metode berbasis pasar. Yang ketiga, harga negosiasi. Poin yang kedua, pertimbangan hukum. Hampir semua negara melakukan beberapa pembatasan pada fleksibilitas perusahaan dalam menetapkan harga transfer untuk transaksi dengan anak-anak perusahaan di luar negeri. Alasannya adalah untuk mencegah perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak penghasilan di negara tuan rumah. Poin yang ketiga, implikasi dari Section 482. Nah, dari sudut pandang pengendalian manajemen terdapat dua implikasi penting dari bagian 482, yaitu yang pertama, ruang gerak dalam harga transfer. Meskipun terdapat pembatasan hukum terhadap fleksibilitas perusahaan dalam menentukan harga transfer, masih terdapat cukup ruang gerak di dalam pembatasan ini. Di banyak perusahaan multinasional terdapat perbedaan antara harga transfer yang murni akan digunakan oleh manajemen hanya untuk tujuan pengendalian dan harga transfer yang secara hukum diperkenankan untuk meminimalkan akibat dari dampak pajak dan transfer. Kedua, pembatasan hukum dalam sistem harga transfer. Dalam situasi tertentu, pembatasan hukum dapat mendikte jenis-jenis harga transfer yang harus ditetapkan. Pembatasan hukum dapat meminta digunakannya sistem harga transfer tertentu atau sebuah sistem transfer yang disukai untuk tidak digunakan. Poin yang terakhir adalah kepentingan minoritas. Sewaktu-waktu kepentingan minoritas ikut terlibat. Fleksibilitas manajemen puncak dalam mendistribusikan laba untuk anak-anak perusahaan dapat sangat dibatasi karena pihak minoritas mempunyai hak hukum untuk memperoleh pembagian yang adil dari laba perusahaan. Dalam kasus ini, anak perusahaan harus mungkin melakukan transaksi secara wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasmita, Stambuk C301-18026. Saya akan membawakan materi tentang nilai tukar mata uang, di mana ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama,
nilai tukar. Yang kedua, berbagai jenis eksposur nilai tukar. Yang ketiga, pilihan metrik dalam evaluasi kinerja. Dan yang keempat, permasalahan dalam perancangan sistem pengendalian. Langsung saja ke poin yang pertama, nilai tukar. Nilai tukar adalah harga dari sebuah mata uang jika dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Hal ini dapat dinyatakan baik sebagai jumlah unit dari mata uang negara induk perusahaan yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang asing, atau sejumlah unit mata uang asing yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang induk perusahaan. Poin yang kedua, berbagai jenis eksposur nilai tukar. Eksposur translasi atas nilai tukar adalah eksposur dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan multinasional terhadap perubahan yang terjadi di dalam nilai tukar nominal. Hal ini dikarenakan adanya fakta bahwa perusahaan multinasional harus mengonsolidasikan pembukuan mereka dalam satu mata uang, biasanya mata uang negara induk perusahaan, meskipun arus kas mereka didemonisasi dalam banyak mata uang. Poin yang ketiga, pilihan metrik dalam evaluasi kinerja. Dalam survei di perusahaan-perusahaan multinasional, Choi dan Zach Howis menemukan bahwa hampir semua responden memiliki sistem evaluasi performa kinerja yang membandingkan aktual terhadap anggarannya dalam menilai kinerja anak perusahaan. Poin yang keempat, permasalahan dalam perancangan sistem pengendalian. Dari sudut pandang evaluasi kinerja, di bawah ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting di dalam perancangan suatu sistem pengendalian, di mana ada 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, haruskah para manajer anak perusahaan dianggap bertanggung jawab atas dampak fluktuasi nilai tukar terhadap hasil akhir mereka? Pertanyaan yang kedua, haruskah induk perusahaan menggunakan mata uang negara induk perusahaan, atau haruskah mereka menggunakan mata uang lokal dalam evaluasi kinerja? Selanjutnya, haruskah induk perusahaan menggunakan nilai tukar awal, nilai tukar proyeksi, atau nilai tukar akhir dalam menetapkan dan melacak anggaran? Yang ketiga, haruskah induk perusahaan membedakan akibat dari perbedaan jenis eksposur nilai tukar sembari mengevaluasi kinerja dari manajer anak perusahaan? Jika ya, bagaimanakah caranya? Pertanyaan yang terakhir, bagaimana seharusnya perbedaan jenis eksposur nilai tukar akan memengaruhi evaluasi kinerja ekonomi dari anak perusahaan? Apakah seperti yang membedakan dan evaluasi manajer yang bertanggung jawab atas anak perusahaan tersebut? Baiklah, itu saja materi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi nilai tukar mata uang. Yang keenam, efek transisi. Ketika perusahaan memberikan laporannya kepada para pemegang saham, mereka harus mengonsolidasikan angka-angka akuntansi dari anak perusahaan di negara asing dengan angka-angka akuntansi dari induk perusahaan. Laba dan rugi akibat translasi yang ditimbulkan dari konversi neraca dan laporan laba rugi anak perusahaan di luar negeri ke dalam unit moneter dari induk perusahaan tidak seharusnya memengaruhi evaluasi kinerja dari manajer untuk perusahaan. Yang ketujuh, eksposur ekonomi. Dalam unit seimbang, nilai tukar hanya akan mengakibatkan efek translasi. Namun, ketika anak perusahaan memiliki transaksi antar negara, mereka juga akan menjadi subjek dari eksposur ekonomi. Sebuah sistem pengendalian secara efektif menangani eksposur ekonomi memiliki perbedaan cara yang fundamental dari yang telah diuraikan dalam eksposur translasi. Dalam eksposur ekonomi, hal ini merupakan suatu hal yang tepat bagi sistem pengendalian untuk mengevaluasi manajer anak perusahaan atas keputusan-keputusan yang seharusnya memungkinkan anak perusahaan merespon perubahan yang terjadi pada nilai tukar real. 8. Efek transaksi. Pendekatan mendasar dalam menangani eksposur transaksi adalah dengan menggunakan strategi lindung nilai mata uang asing yang tepat.
Lindung nilai adalah transaksi-transaksi yang dapat menurunkan kemungkinan risiko yang berhubungan dengan arus kas di masa depan. Dalam prosesnya, perusahaan yang membeli instrumen lindung nilai mengalihkan risiko kepada entitas yang menjual instrumen tersebut. Biasanya adalah bank komersial dalam kasus untuk pasar valuta. Tentunya sudah pasti jasa semacam itu membutuhkan biaya. Lindung nilai adalah nilai praktik yang berlaku umum di banyak perusahaan. Sebagai contoh, kapan saja perusahaan membeli asuransi. Secara tidak langsung, perusahaan tersebut tengah melakukan transaksi lindung nilai internasional, dan hal itu dipergunakan sebagai cara untuk mengatasi efek eksposur transaksi. 9. Kinerja anak perusahaan. Jika kinerja ekonomi jangka panjang anak perusahaan terus memburuk, meskipun kinerja manajemen memuaskan, maka induk perusahaan harus mengeluarkan pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah hal itu memberikan artian ekonomi secara berkelanjutan bagi perusahaan multinasional untuk meneruskan beroperasi di negara tersebut? Atau apakah ia sebaiknya memindahkan bisnis ke tempat lain? Jawaban atas pertanyaan ini akan kembali kepada keputusan lokasi bisnis daripada keputusan evaluasi kinerja. Hal ini seharusnya merupakan sebuah keputusan independen. Yang terakhir, pertimbangan manajemen. Dalam mendesain sistem evaluasi kinerja anak perusahaan multinasional, perusahaan dapat menggunakan pedoman-pedoman berikut ini. Yang pertama, para manajer anak perusahaan seharusnya tidak dianggap bertanggung jawab terhadap efek translasi. Yang kedua, efek transaksi paling baik ditangani melalui koordinasi terpusat dari kebutuhan lindung nilai perusahaan multinasional secara keseluruhan. Yang ketiga, manajer anak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap efek ketergantungan dari nilai tukar yang diakibatkan oleh eksposur ekonomi. Dan yang terakhir, evaluasi anak perusahaan sebagai basis dari pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi operasi di sebuah negara atau merelokasi operasi dari sebuah negara seharusnya merefleksikan konsekuensi-konsekuensi dari adanya eksposur translasi, transaksi, dan ekonomi. Sembilan, kinerja anak perusahaan. Sejauh ini kita telah mengusulkan bahwa adalah penting untuk membedakan antara kinerja ekonomi anak perusahaan dan kinerja para manajernya. Penting untuk menyadari bahwa kinerja ekonomi anak perusahaan itu sendiri harus merefleksikan akibat-akibat negatif atau positif atas eksposur translasi, transaksi, dan ekonomi. Jika kinerja ekonomi jangka panjang anak perusahaan terus memburuk, meskipun kinerja manajernya memuaskan, maka induk perusahaan harus mengeluarkan pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah hal itu memberikan artian ekonomi secara berkelanjutan bagi perusahaan multinasional untuk meneruskan beroperasi di negara tersebut, atau apakah ia sebaiknya memindahkan bisnisnya ke tempat lain? Jawaban atas pertanyaan ini akan kembali kepada keputusan lokasi bisnis daripada keputusan evaluasi kinerja. Hal ini seharusnya merupakan sebuah keputusan independen. Yang terakhir, pertimbangan manajemen. Dalam mendesain sistem evaluasi kinerja anak perusahaan multinasional, perusahaan dapat menggunakan pedoman-pedoman berikut ini. Yang pertama, para manajer anak perusahaan seharusnya tidak dianggap bertanggung jawab terhadap efek translasi. Cara termudah untuk mencapai tujuan ini adalah membandingkan anggaran dengan hasil aktual dengan menggunakan metrik yang sama dan mengisolasi efek yang berhubungan dengan inflasi melalui analisis varians. Tak ada gunanya bagi para manajer untuk khawatir tentang metrik yang tepat. Perusahaan multinasional hendaknya memilih metrik apa saja yang ia anggap lebih mudah untuk digunakan. Yang kedua, efek transaksi paling baik ditangani melalui koordinasi terpusat dari kebutuhan lindung nilai perusahaan multinasional secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan besar akan jauh lebih murah dan sederhana, dan dapat mencegah manajer anak perusahaan menjadi peramal dan spekulan nilai tukar. Yang ketiga, manajer anak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap efek ketergantungan dari nilai tukar yang diakibatkan oleh eksposur ekonomi. Dan yang terakhir, evaluasi anak perusahaan sebagai basis dari pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi operasi di sebuah negara atau merelokasi operasi dari sebuah negara seharusnya merefleksikan konsekuensi-konsekuensi dari adanya eksposur translasi, transaksi, dan ekonomi.